Cinta bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali di Renungan Pagi Pelita Kehidupan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, hati kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kasih pemeliharaan Tuhan yang begitu ajaib dan sempurna di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami boleh ada pada hari ini sebagaimana kami ada karena kasih dan pertolongan-Mu Bapa. Bapa yang baik, kami mau mengawali hari kami bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu menjadi pedoman di dalam kehidupan kami untuk kami melangkah dan kami mendapatkan sebuah kepastian tentang setiap keputusan yang akan kami ambil pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami percayakan janji-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kau memberkati setiap Bapak Ibu Saudara yang mendengar renungan pada hari ini. Kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami berakar dan bertumbuh di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Tema kita hari ini, tentukan pilihan-Mu. Bapak Ibu Saudara, renungan kemarin kita sudah membahas bagaimana kehidupan orang benar, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang diberkati oleh Tuhan, kehidupan yang menjadi berkat. Dan pada hari ini kita akan belajar bersama bagaimana Alkitab mengungkapkan tentang kehidupan orang fasik dan bagaimana akhir kehidupan orang fasik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita masih sekolah minggu, kita sering menyanyikan lagu yang sangat populer. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api neraka, jiwamu mati selamanya. Tetapi yang sempit jalan surga, hidup bahagia selamanya. Ini menjadi gambaran nyata kehidupan kita di dunia. Betapa mudahnya berjalan dijalani orang fasik. Karena dunia menawarkan godaan, kenikmatan, manipulasi kebahagiaan, harta dan tahta, mendapatkan sesuatu dengan cara instan, menyelesaikan masalah dengan cara yang dianggap sangat mudah, yaitu narkoba dan obat-obat terlarang lainnya. Tapi ingat, ini semua adalah jalan menuju kehancuran. Iblis membuat strategi dan packaging yang sangat menarik untuk membawa orang sebanyak-banyaknya masuk di dalam perangkatnya, masuk di dalam jeratnya, masuk ke dalam kesesatan untuk menuju kebinasaan. Suatu hari saya membaca sebuah berita yang membuat saya merinding. Ternyata ada sekte-sekte yang masuk ke Indonesia dan mengajarkan seks bebas. Di antaranya adalah Children of God. Sekte ini lahir di Amerika, didirikan tahun 1998 oleh seorang yang bernama David Burke. Dia mengaku nabi kepada para pengikutnya. Sekalipun sekte ini lahir di kota yang jauh, di negara yang jauh, namun sekte itu sampai ke Indonesia dan menyebar di beberapa kota di Indonesia, di Jakarta, Bandung, dan beberapa kota besar lainnya. Sekte ini memperbolehkan persetubuhan antar anggotanya, dan untuk tetap menjaring anggota-anggota semakin masuk dalam perangkapnya, mereka mengecoh dengan seringkali berganti nama dan diantaranya adalah Family of God. Sekte sesat berikutnya yang pernah muncul di Indonesia adalah Sekte Hakekok. Dia berkembang di Pandeglang pada tahun 2009. Sekte ini pun mengajarkan seks bebas kepada para anggotanya dan inilah yang menjadi daya pikat bagi para muda-mudi untuk masuk ke dalam sekte ini. Sangat mengerikan, strategi, siasat yang sudah dirancangkan iblis untuk menghancurkan anak-anak muda yang seharusnya menjadi generasi penerus bangsa. Mengapa ada begitu banyak orang yang begitu mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran sesat? Mazmur 1 ayat 4 mengatakan, orang fasik seperti sekam yang ditiup angin. Orang yang tidak mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, tidak mau hidup di dalam kebenaran Tuhan, maka hidupnya tidak akan pernah mengakar dengan kuat. Akarnya akan sangat rapuh untuk menghadapi godaan dan tawaran dunia ini. Di sini terlihat perbedaan yang sangat bertolak belakang antara orang benar dan orang fasik. Orang benar dianalogikan sebagai pohon yang ditanam di tepi aliran air, sementara orang fasik dianalogikan seperti sekam yang ditiup angin. Sekam adalah hasil sampingan dari penggilingan padi yang sudah tidak terpakai dan biasanya dibuang karena dianggap sebagai limbah. Kalaupun dijual harganya sangat murah.
Tapi mungkin kita mengatakan sekam kan masih ada gunanya. Bisa untuk memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan kesuburan tanah. Dan juga atau bisa menjadi media tanam. Benar, sekam masih ada gunanya. Tetapi analogi yang digunakan oleh pemazmur adalah seperti sekam yang ditiup angin. Artinya ini adalah sekam yang sudah tidak terpakai lagi. Sekam yang oleh petani dianggap sebagai limbah atau sampah. Akhirnya sekam ini dibiarkan terbengkalai sampai datang angin dan membawanya terbang bebas. Ketika sekam ini terhirup oleh orang, maka orang itu akan mengalami gangguan pernapasan. Ketika sekam ini hinggap pada mata seorang, maka mata itu bisa terinfeksi atau mengalami gangguan serius lainnya. Bahkan ketika sekam ini hinggap pada makanan dan makanan itu dimakan oleh seseorang, maka orang itu bisa mengalami gangguan pencernaan karena sekam itu sudah membawa kuman ataupun bakteri. Pengertian lain seperti sekam yang ditiup angin adalah orang fasik yang mudah diperdaya oleh tipu muslihat iblis, mudah diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran-pengajaran sesat, dan juga yang mudah tergiur oleh tawaran dunia. Analogi yang disampaikan oleh pemazmur harus menjadi perenungan kita bersama. Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu juga suka dengan lagu ini. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Tadi kita sudah merenungkan bersama tentang gambaran orang fasik seperti sekam yang ditiup angin. Sekam ini menjadi masalah bagi banyak orang. Bagaimana ia bisa jadi berkat? Oleh karena itu, kalau kita mau hidup kita berharga, hidup kita bernilai, hidup kita bermanfaat, hidup kita menjadi berkat bagi orang lain, tentukan pilihan kita untuk hidup di jalan orang benar dan hidup dalam kebenaran. Kolose 2 ayat 7 mengingatkan kita semua pada pagi hari ini. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Efesus 4 ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan manusia yang menyesatkan. Amazing Grace, How Sweet the Sound adalah lirik awal sebuah himne yang paling indah sepanjang sejarah. Lagu ini diciptakan oleh John Newton, orang malang yang terhilang. Namun oleh anugerah Tuhan, ia diselamatkan. Ketika berumur 11 tahun, ia ikut ayahnya bekerja di kapal budak. Kapal ini berisi manusia-manusia yang akan diperjualbelikan sebagai budak. Pada awalnya John Newton sebagai pelayan di kapal budak, sampai akhirnya ia menjadi kapten kapal. Sebelum ibunya meninggal, dengan setia ibunya mengajarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan kepada John Newton. Dan itu terus tersimpan di dalam memori John Newton. Namun oleh karena pergaulan yang buruk, oleh karena lingkungan yang tidak baik, menyebabkan John Newton mengabaikan semua prinsip firman Tuhan yang pernah diajarkan oleh almarhum ibunya. Ia memilih hidup bebas. Ia melakukan kekerasan, ia memperlakukan para budak dengan cara tidak manusiawi. Ia senang berpesta pora, ia menjadi budak uang. Dia mencari uang dengan cara yang sangat jahat, yaitu memperjualbelikan manusia. Tuhan panjang sabar dan memberikan kesempatan untuk John Newton bertobat. Pada tahun 1748 ia mengalami penganiayaan yang nyaris merenggut nyawanya. Namun beruntung seorang kapten kapal kenalan ayahnya menyelamatkan dia. Pada suatu hari ketika dalam perjalanan pulang pelayaran terjadi badai yang sangat luar biasa. John Newton merasa ketakutan. Ia mencoba mengendalikan setir kemudi kapal itu untuk menghindar dari badai itu. Kemudian dengan ketakutan dia berkata, "Tuhan tolong aku, Tuhan kasihanilah aku." Kemudian dia berdoa. Dia ingat akan firman Tuhan yang pernah ibunya ajarkan kepada dia. Dan kemudian dia melihat badai di sekelilingnya reda. Dia menyadari ini bukan suatu kebetulan, tetapi karena kemurahan Tuhan yang telah kembali memberikan kesempatan baginya untuk bertobat. Disitulah kembali dia mengalami karya penyelamatan Allah. Di dalam jurnalnya dia menulis suatu kelepasan yang besar. Ketika semua tampak hilang,
dan ketika kapal pasti akan tenggelam, namun Tuhan telah menyelamatkanku. Bapak Ibu Saudara, John Newton menyadari Allah sedang memanggilnya dalam badai untuk dia meninggalkan kehidupan lama yang penuh dengan kesia-siaan untuk kembali kepada Tuhan. Badai pun berlalu. John Newton menyadari akan kasih, kebaikan, kemurahan, penyertaan Tuhan yang begitu sempurna melingkupi kehidupannya. Setelah peristiwa itu, John Newton meninggalkan pekerjaannya. Dia menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan seumur hidupnya sampai ia menutup mata. Tahun 1779 ia menciptakan lagu Amazing Grace. Lirik lagu ini, ketika insaf ku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas berkat anugerah. Di jurang yang penuh jerat, terancam jiwaku. Anugerah ku pegang erat dan aman pulangku. Ku dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya. Kesaksian John Newton menjadi pengingat buat kita. Jangan pernah memilih jalan orang fasik, karena jalan orang fasik adalah kesia-siaan. Di dalamnya tidak akan pernah ditemukan arti kebahagiaan. Jalan itu hanya akan menuju kepada kebinasaan. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu untuk kasih setia, kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, setiap hari kami boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Setiap hari Tuhan, Engkau menyampaikan pesan-pesan khusus buat kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau boleh membukakan kepada kami tentang kehidupan orang benar dan orang fasik. Dan Tuhan, tolong kami untuk menentukan pilihan yang tepat untuk kami hidup berjalan di dalam kebenaran. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, di dalam setiap langkah kami, Tuhan selalu beserta kami. Dan kami juga mohon kekuatan Tuhan untuk menghadapi setiap tantangan, godaan, rintangan apapun yang kami hadapi di dunia ini. Tuhan tolong kami, teguhkan iman kami. Dan kami juga berdoa buat Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun berada. Tuhan, tolong kami Tuhan, untuk kami tetap melihat setiap jalan yang kami lalui adalah jalan yang terindah yang Tuhan persiapkan bagi kami. Sekalipun ada banyak tantangan, tapi kami percaya Tuhan, ketika Engkau beserta kami, maka kami akan dapat melampaui setiap tantangan dan kesulitan yang ada. Bahkan Tuhan, untuk menghadapi segala tawaran dunia, godaan-godaan yang ada, kami percaya Tuhan terus teguhkan iman kami dan menolong kami. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to